Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Sholat adalah salah satu kewajiban ibadah yang diperintahkan Allah secara langsung untuk hamba-hambanya. Selain itu sholat juga merupakan doa dan zikir untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun berapa banyak sholat yang dilakukan umat Islam, dapat dilakukan dengan khusyuk sehingga mendapatkan makna dari sholat itu sendiri. Tidak sedikit dari umat Islam, yang melakukan sholat justru malah ditemani setan, sehingga tidak khusyuk. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum, khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Quran Surah Al-Maidah ayat 91. Khanzab adalah setan yang bertugas mengganggu manusia yang sedang sholat. Setan ini mengganggu sejak orang melakukan takbiratul ihram dan selesai sampai orang tersebut salam. Apa saja yang membuat sholat kita ditemani setan tersebut? Berikut penjelasannya, beserta dalilnya. 1. Membuat kacau bacaan sholat. Setan mengganggu salat seseorang sehingga bacaannya menjadi kacau. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Utsman bin Abil Ash radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, setan telah menghalangi antara aku dan salatku serta mengacaukan bacaanku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, itu adalah setan yang disebut dengan Khanzab. Jika engkau merasakan sesuatu gangguan, maka bacalah ta'awudz dan meniuplah ke kiri 3 kali. Utsman mengatakan, aku pun melakukan itu, dan Allah pun menghilangkan was-was setan dariku. Hadis riwayat Muslim nomor 2203. 2. Timbul was-was. Setan mengganggu salat seseorang dengan menimbulkan rasa was-was atau ragu-ragu pada dirinya, sehingga seolah-olah dia merasa telah batal wudunya. Inilah yang kadang sering juga terjadi di kalangan umat muslim yang sedang sholat. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setan mendatangi kalian lalu meniup-niup pada dubur kalian, sehingga muncul was-was. Maka janganlah membatalkan salat kecuali mendengar suara atau merasakan angin. Hadis riwayat Tabrani nomor 11948 dan Al-Baihaqi nomor 3509. Selain itu ditegaskan pula dalam hadis dari Abad bin Tamim, dari pamannya, bahwa ada seseorang yang pernah mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penyakit was-was yang dia alami. Dia dibayangi seolah-olah mengeluarkan kentut ketika salat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah dia membatalkan salatnya sampai dia mendengar suara kentut atau mencium baunya. Hadis riwayat Bukhari nomor 137 dan Muslim nomor 361. 3. Celah saf salat. Saf salat yang tidak lurus dan tidak rapat akan membuat celah bagi setan untuk mengganggu kehusyukan. Ini terkadang kita lihat saat sholat berjamaah, di mana safnya bolong-bolong dan tidak beraturan, seakan-akan mereka tidak tahu bahwa syarat sah sholat berjamaah adalah merapatkan dan meluruskan safnya. Itulah godaan setan agar bisa masuk melalui celah-celah saf untuk mengganggu kehusyukan sholat. Diterangkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rapatkanlah saf-saf kalian, dekatkanlah di antara saf-saf tersebut, sejajarkan leher-leher, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku benar-benar melihat setan masuk dari celah saf, seakan-akan setan itu anak-anak kambing. Hadis riwayat Abu Daud nomor 667 dan An-Nasai nomor 815. 4. Orang yang melewati depan orang sholat. Orang yang lewat di depan orang yang sholat, dapat mengganggu orang yang sholat tersebut. Orang tersebut disebut oleh Rasulullah sebagai setan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika salah seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutra terhadap orang lain, kemudian ada seseorang yang mencoba lewat di antara ia dengan sutra, maka cegahlah, jika ia enggan dicegah maka tolaklah ia dengan keras, karena sesungguhnya ia adalah setan. Hadis riwayat Bukhari nomor 509 dan Muslim nomor 505. 5. Lupa bilangan rakaat. Ini juga sering terjadi akibat konsentrasi ibadah yang terganggu, sehingga tidak fokus hatinya kepada Allah. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian sholat, setan datang lalu berusaha mengacaukan sholatnya, hingga ia tidak tahu sudah berapa rakaat yang ia kerjakan. Maka bila seorang dari kalian mendapati hal demikian itu, hendaknya ia sujud 2 kali saat ia dalam keadaan duduk tasyahud akhir. Hadis riwayat Bukhari nomor 1232 dan Muslim nomor 389. 6.
6. Menguap saat sholat. Setan tetap akan berusaha mengganggu manusia, dengan cara membuat orang menguap dalam sholat yang dapat menghilangkan kehusyukan. Oleh karena itu, ketika sholat lebih ditekankan untuk menahan menguap. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian menguap dalam sholat, hendaklah ia tahan semampunya karena setan ketika itu sedang masuk." Hadis riwayat Muslim nomor 2995. Dalam hadis lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adapun menguap, maka itu adalah dari setan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahannya semampu mungkin. Karena, jika salah seorang di antara kalian menguap, maka setan tertawa karenanya." Hadis riwayat Bukhari nomor 6223. 7. Ingat sesuatu hal, seringkali pikiran lain muncul tiba-tiba di benak kita seperti soal pekerjaan, anak, harta, dan dagangan ketika sholat. Bahkan dalam salat pun, terkadang hayalan aneh datang menghantui pikiran, sehingga membuat kehusyukan ibadah menjadi terganggu dan berkurang. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila azan dikumandangkan, maka setan berlari sambil terkentut-kentut hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Apabila azan selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqomah, setan berlari lagi. Apabila iqomah selesai dikumandangkan, setan pun kembali. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Hadis riwayat Bukhari nomor 608 dan Muslim nomor 389. Setan inilah yang seringkali datang berusaha mengganggu orang yang sedang sholat, sehingga terkadang berbagai pikiran yang sebelumnya tidak terpikirkan malah muncul ketika kita sholat. 8. Tergesa-gesa dalam sholat. Sering kita lihat dan saksikan baik salat sendiri maupun salat berjamaah dilakukan dengan sangat cepat. Dan mungkin juga kita pernah melakukan hal tersebut, sehingga sampai meninggalkan tumaninah. Sifat tergesa-gesa ini merupakan sifat setan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ketenangan datangnya dari Allah, sedangkan tergesa-gesa datangnya dari setan. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1935 dan Abu Ya'la dalam Musnad 4 halaman 206. 9. Memalingkan wajah. Memalingkan wajah dengan menoleh-noleh merupakan tipu daya setan, karena ini adalah hasil ciptaannya saat sedang salat. Hal ini dapat mengurangi nilai salat seseorang di sisi Allah. Sebagaimana disampaikan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bertanya pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai berpaling menoleh dalam salat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, itu adalah kopetan yang dicopet oleh setan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari nomor 751. Namun jika ada kebutuhan untuk menoleh seperti saat salat khauf ketika akan datangnya musuh, maka diperbolehkan. Begitulah keseharian yang dapat dialami oleh umat muslim dalam melaksanakan sholat. Setan akan terus berusaha menggoda dan mengganggu agar sholatnya jadi tidak khusyuk. Semoga Allah selalu melindungi dan menjauhkan kita dari segala godaan dan bisikan setan yang menyesatkan. Semoga Allah menerima dan meridhoi amalan sholat kita. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.